memenuhi tugas sosiologi, kelompok kami mengambil contoh dari konflik horizontal dan konflik sesaat, di mana sinopsis dari konflik tersebut ialah sebuah keluarga yang memperebutkan harta warisan kedua orang tua, di mana kedua orang tuanya telah meninggal beberapa tahun yang lalu. Beginilah videonya. Pagi enaknya minum kopi sama main HP. KW ada apa ya? Sudah pembagian warisan dari orang tua. Begitu ayah sudah Tentang warisan. Kok jadi kepikiran tentang warisannya ayah ya? Apa aku hubungi adik-adik buat bahas tentang warisan? Halo, assalamualaikum. Kamu gimana, Dik? Bisa kesini nggak? Kalau bisa, yang lain tolong hubungi. Ya bareng nggak apa-apa. Pastinya nggak apa-apa, yang penting sih. Ya bisa. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya silakan dulu deh. Ada apa ya, Kak? Ya nanti dulu aku bilang, yang lain sudah. Oh iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duduk, mari duduk. Kalian sudah datang semua. Kalian kesini semua itu saya undang untuk membahas tentang data warisan ayah. Datanya kan banyak, seperti perusahaan, rumah dan lain-lain. Saya sebagai anak pertama dan juga laki-laki sendiri. Saya kan laki-laki juga mencari nafkah. Saya meminta warisannya itu adalah perusahaan dan rumah. Ya nggak bisa gitu, kan ayah sudah mempasrahkan semua kekayaan yang ada di perusahaan itu untuk saya. Kenapa kakak seenaknya mengambil perusahaan? Kan masih banyak aset keluarga yang lain. Rumah juga. Kenapa kakak minta rumah? Kenapa nggak yang lainnya? Selama ini ketika ayah sakit, siapa yang merawatnya? Aku. Tapi semua pengobatan dan perawatan ayah itu saya yang menanggungnya. Seharusnya itu kalian tuh nggak berhak. Tapi kalian tidak pernah datang ketika ayah sakit. Kalian tidak pernah merawat ayah. Kan saya yang kerja untuk pengobatan Seharusnya saya ayah. yang dapat warisan videonya. Nggak bisa. Saya kan anak pertama dan juga laki-laki. Laki-laki itu mencari nafkah. Dan saya juga butuh uang itu untuk pernikahan semata wayang saya. Ini tidak masalah laki-laki atau perempuan. Semua harta dan aset ayah itu harus dibagi secara adil. Ya nggak bisa gitu. Kan saya yang memiliki wasiat dari ayah. Itu kok di rumahnya Pak Dada rame-rame ada apa ya? Tahu kita lihat. Semuanya butuh kak. Tapi perusahaan itu semua yang kelola saya. Maaf Pak, ada apa ya kok rame-rame terdengar dari luar? Oh iya, mohon maaf jika mengganggu Pak. Silakan duduk. Jadi gini Bu, kita semua itu sedang bicarakan tentang warisan. Saya sebagai anak pertama memiliki perusahaan dan rumah. Warisan tersebut saya gunakan untuk biaya pernikahan anak semata wayang saya. Tapi mereka tidak setuju. Maaf Pak sebelumnya, sebelum Pak Dada meninggal sudah menitipkan surat wasiat kepada notaris dan kami berdua sebagai saksinya. Ya udah kalau begitu silakan menghubungi notaris tersebut biar kesini biar jelas semuanya. Oh iya sebentar Pak. Permisi, selamat siang. Iya Pak, selamat siang. Kami dari notaris. Silakan dulu Pak. Ya, terima kasih. Halo. Surat ini 3 tahun yang lalu dibuat ketika Pak Dadang masih hidup. Saya bacakan. Surat wasiat ini dibuat dan ditandatangani pada Senin 9 Desember 2020. Saya yang bertanda tangan di bawah ini nama Dadang Purnomo, tempat tanggal lahir Pulang Bawang 27 Oktober 1945, alamat Desa Wakak, Kecamatan Ngerambi, Kabupaten Ngawi. Dengan sadar dan tidak ada paksaan membuat pernyataan surat wasiat dan hibah harta saya kepada anak-anak kandung saya, yaitu
1. Ahmad Ramdhani Khairis Purnomo, 2. Febri Celsia Purnomo, 3. Desta Putri Purnomo, dan 4. Latifah Purnomo. Dengan surat ini saya menyatakan bahwa saya menyerahkan harta saya kepada anak-anak saya tersebut, yaitu sebuah rumah yang saya diami sekarang ini dan seluruh aset perusahaan milik saya pribadi serta kendaraan. Apabila saya sudah tidak ada, dengan ketentuan harta itu digunakan 10% saya wakafkan dari harta keseluruhan, dan harta yang tersisa dari penggunaan yang telah disebut maka saya serahkan dengan pembagian rata kepada anak-anak saya yang telah saya sebut. Untuk melaksanakan surat wasiat ini, saya menitipkan surat wasiat ini kepada notaris, yaitu Muhammad Rifki Apriansyah dan Calvin Gita Febriansyah, dan disaksikan 2 orang saksi, Mahindra Adifa dan Sandia Dia. Demikian surat pernyataan wasiat atau hibah harta saya buat dengan sadar dan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, dengan disaksikan oleh saksi-saksi yang saya percaya. Itu isi surat dari Pak Dadang almarhum ketika dia masih hidup. Dibakar 10%. Iya. Bukan 10%, Pak. Saya tidak terima, Pak. Ayah itu juga punya yayasan panti asuhan. Kenapa harus diwakafkan 10%? Seharusnya semua harta dan aset itu dibagi rata oleh anak-anaknya, bukan 90%. Maaf, tapi itu adalah keputusan Pak Dadang. Bukan, beliau masih hidup. Dan ini sudah ditandatangani di atas materai. Bagaimana, Pak? Setuju, Pak? Jika sudah ditangani di atas materai, mau nggak mau harus setuju. Mau gimana lagi? Sudah lah. Ya sudah kalau begitu. Jadi ini keputusannya, harta seluruh Pak Dadang dibagi rata, sisa dari 10% diwakafkan. Jadi surat wasiat ini sudah diputuskan Pak Dadang seperti itu, maka ini saya bawa dulu dan akan saya proses. Terima kasih, Pak. Cukup itu yang saya sampaikan. Saya pamit dengan Pak Muhammad Rifki. Hati-hati, Pak. Kasih atasnya. Terima kasih ya, Pak. Terima kasih. Ya, sudah keputusannya seperti itu, kita harus menerimanya. Ya, kita agar almarhum ya bisa tenang di sana. Iya, mungkin keputusan ayah menjadi keputusan yang terbaik buat kita juga. Boleh sampai kapan saya terima. Sebelumnya, saya minta maaf kalau tadi perkataannya kurang baik. Dan semoga kita bisa tetap merukun dan tidak ada konflik seperti ini. Maaf tadi jika saya inginkan warisannya sangat besar. Sebenarnya saya sudah punya banyak, tapi saya hanya ingin warisan itu. Terima kasih untuk kehadiran kakak dan adik-adik juga. Itulah kita terima aja. Mungkin itu sudah keputusan ayah yang terbaik buat kita. Terus saya juga minta maaf kalau perkataan tadi kurang enak didengar oleh kakak dan adik-adik juga. Ya, saya juga minta maaf karena saya meminta warisan yang sangat besar. Itu memang sangat bisa diterima, tapi seperti itu. Warisan yang ayah berikan, aku terima. Dan semoga kita tetap rukun dan tidak ada terjadi konflik hanya soal warisan. Udah kami pamit dulu ya kak, Ya. karena masih ada urusan lagi. Ya, nanti jalan. Iya. Assalamualaikum. Aku juga pamit ya, Kak. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum.